Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sehat semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mukhid Masyuri, salah satu dosen program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Siddhartha Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah metode terapi Qur'ani. Adapun pemaparan mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan DIA, singkatan dari Delivery, Interactions, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuni. Interaction, bagaimana cara menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini. Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kerja mekanisme secara objektif di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah metode terapi Qur'ani. Mata kuliah ini merupakan salah satu komponen potensi utama. Esensi mata kuliah ini memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip metode-metode dalam melakukan terapi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan untuk memberi gambaran terkait tantangan dan peluang terapi Al-Quran di era modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-JPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, sejarah, konsep, serta prinsip-prinsip metode terapi Al-Quran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis etika, prinsip, tantangan, serta peluang metode terapi Al-Quran di era modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis metode terapi Al-Quran dengan ayat-ayat sifat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, jenis, tata cara ru'yah sebagai metode terapi Al-Quran. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kasus serta teknik dan ayat-ayat yang digunakan dalam terapi penyakit fisik. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik dan ayat-ayat yang digunakan dalam menangani kasus penyakit psikologis dan spiritual. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan tata cara serta metode terapi Al-Quran dalam menangani penyakit stres, depresi, serta pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan metode terapi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari
serta mampu membuat perbandingan metode terapi Al-Quran di berbagai negara. Dan untuk itulah video ini saya buat untuk menjelaskan metode terapi Qurani yang akan saya tampilkan video berikut ini. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sehat semuanya, sehat semuanya. Oke, sebelum saya mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kita semua diberikan oleh Allah kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, langsung saja. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan metode terapi ayat-ayat syifa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian ayat-ayat syifa. Ada yang tahu ayat-ayat syifa? Yang ada ketahui? Karena belum saya jelaskan, pasti Anda belum tahu. Oke, pengertian ayat-ayat syifa. Kita harus pahami ayat-ayat sifat dalam Al-Quran yang dikhususkan untuk menyembuhkan penyakit. Perlu digarisbawahi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari kalimat atas izin Allah adalah kita harus yakin bahwa Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit lewat pelantara ayat-ayat sifat dalam Al-Quran. Next. Nah, ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, kita harus tahu definisi Al-Quran dulu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tidak hanya berisi petunjuk spiritual, namun juga berisi ayat-ayat yang menyembuhkan berbagai penyakit jasmani maupun rohani. Oke, next. Yang paling penting kita harus tahu juga definisi ayat-ayat sifat. Yang pertama, ayat sifat adalah ayat-ayat suci dalam Al-Quran yang memiliki kekuatan penyembuhan. Ini juga harus kita tahu, baik kesehatan fisik, mental maupun spiritual. Selanjutnya, kesembuhan holistik. Ayat-ayat sifat tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mampu menyembuhkan jiwa dan menenangkan hati. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran, yakni keberadaan ayat-ayat sifat merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang menjadi bukti kehebatan kitab suci umat Islam. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Pentingnya ayat-ayat sifat dalam kehidupan. Pedoman kehidupan. Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran merupakan petunjuk pedoman bagi umat manusia. Ini harus kita pahami dulu. Oke, selanjutnya penyembuhan berbagai penyakit dengan membaca dan mengamalkan ayat-ayat sifat. Selanjutnya ketenangan jiwa. Jadi ayat-ayat sifat menenangkan jiwa dan memberikan ketenteraman. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contoh ayat sifat yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Nah, itu Anda bisa membaca, nanti Anda cek satu persatu, ada di surat Quran Yunus, ya, An-Nahl dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya ayat-ayat sifat untuk kesehatan mental. Yang pertama, menenangkan jiwa. Kita pasti tahu ayat-ayat sifat dalam Al-Quran seperti Ar-Rahman
ayat 28, Al-Furqan ayat 62. Ini dapat memberikan ketenangan bagi jiwa yang resah, membantu mengatasi kecemasan dan depresi. Nah, ini Anda bisa cek, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, selanjutnya meningkatkan fokus. Nah, ini bisa dicek di surat Az-Zumar ayat 23 dan Ar-Ra'd ayat 2 sampai 3. Ini membantu meningkatkan konsentrasi, ya, yang sering lamun, kurang fokus. Nah, ini Anda bisa pahami teks ayat Al-Quran, dan Anda juga harus tahu artinya. Selanjutnya menumbuhkan optimisme. Jadi ayat-ayat sifat itu juga mengandung pesan harapan dan optimisme. Seperti dalam Al-Imran ayat 139 dan An-Nahl ayat 97. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh ayat-ayat sifat untuk penyakit hati. Yang pertama, menyembuhkan kekhawatiran. Yang kedua, menyembuhkan kebencian. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit hati. Dan yang keempat, menyembuhkan keraguan. Nah, ini nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, next. Nah, yang paling penting, prinsip penggunaan ayat-ayat sifat. Keikhlasan yang pertama, pembacaan ayat-ayat sifat harus dilakukan dengan keikhlasan. Ini penting. Kita tahu kita di dunia ini tidak punya apa-apa. Tangan, siapa yang menciptakan? Allah. Kaki, siapa yang menciptakan? Allah. Mata, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi kita di dunia ini tidak punya apa-apa. Uang sebetulnya dari kita kerja membutuhkan apa? Organ tubuh seperti tangan dan kaki. Jadi hakikatnya uang kita itu sebetulnya dari Allah. Oke, selanjutnya itu ada keyakinan. Ini harus dipahami. Yakin itu penting. Kalau kita tidak yakin, berarti tidak iman kepada Allah. Jadi iman itu ada benar. Dan itu saya yakin Anda sudah pernah hafal ya, ketika SD, SMP atau SMA. Oke, selanjutnya kontemplasi. Ya. Nah, ini kontemplasi itu apa? Membaca itu merenungkan makna dari ayat sifat saat membacanya. Ini bukan hanya hafal. Kita harus tahu arti maksudnya. Yang keempat adalah konsistensi. Jadi penggunaan ayat-ayat sifat untuk terapi membutuhkan konsistensi dan kontinuitas atau istiqomah. Nah, jadi bukan hanya membaca sekali. Ini penting karena itu nanti berhubungan dengan sugesti. Oke, next. Nah, ini yang paling penting juga di di kurikulum atau di RPS yang kita pelajari. Di sini ada teknik penggunaan ayat-ayat sifat. Nah, ini ada teknik pengucapan penggunaan ayat-ayat sifat. Yang pertama, kalau kita menerapi diri kita atau orang lain, yang paling penting adalah pengucapannya jelas. Pengucapan jelas itu adalah sugesti. Ketika kita terapi orang lain, terus kita tidak jelas, ucapan kita tidak jelas, otomatis sugestinya tidak langsung masuk ke dalam hati. Oke, next. Penghayatan makna. Yang kedua, mohon maaf, penghayatan makna. Ini juga sangat penting. Kita harus memahami dan menghayati makna dari setiap ayat yang dibaca. Tadi sudah dijelaskan.
Ini juga penting karena jurusan tafsir bukan hanya hafal, kita harus tahu artinya. Bukan hanya tahu artinya, kita harus tahu munasabah asbabun nuzul per ayat. Dan pasti sebelum mata kuliah metode terapi Qurani, pasti Anda juga belajar ilmu Quran 1 dan 2. Oke, yang nomor 3 adalah kekhusyuan. Jadi ini penting juga ketika kita terapi orang lain. Jangan sampai kita tidak khusyuk, ya. Ketika kita terapi terus kita guyon, nah pasti sugesti antara orang lain yang kita terapi ini pasti akan terganggu. Makanya butuh kekhusyuan. Jadi teknik pengucapan ayat sifat dalam terapi Al-Quran sangat penting untuk memaksimalkan manfaat, ya, dan efektivitas terapi. Pembacaan yang jelas, penghayatan makna, dan kekhusyuan akan membantu meningkatkan kualitas terapi dan mendorong penyembuhan yang lebih optimal. Oke, next. Ini juga penting, jadi semua penting. Salah satu sugesti, ya, sugesti kita belajar terapi Al-Quran. Nah, ini harus paham metode pengulangan ayat-ayat sifat. Yang pertama adalah setelah sholat. Nah, kita harus membaca ayat-ayat sifat dengan kekhusyuan dan ketenangan. Ini kalau diajarkan oleh kiai-kiai kita disuruh istiqomah setelah sholat, membaca sholawat, membaca fatihah. Ketika kita sudah istiqomah, itu menjadi power. Jadi power kekuatan kita untuk membaca. Yang kedua, sebelum tidur, nah ini juga penting juga. Membaca ayat sifat sebelum tidur dapat membantu menciptakan suasana tenang dan damai. Jadi kalau Anda mau terapi, bukan hanya setelah sholat, sebelum tidur itu Anda bisa membaca sendiri, istiqomah membaca ayat suci Al-Quran, diulang-ulang. Yang ketiga adalah bersama zikir, ya. Ini zikir juga penting juga. Jadi menggabungkan pembacaan ayat sifat dengan berzikir dapat meningkatkan efektivitas terapi. Kombinasi ini dapat menenangkan pikiran dan mendatangkan kekhusyuan. Jadi ini perlu dipahami. Nanti pertemuan selanjutnya Anda harus mencari ayat-ayat terapi Quran dengan mendeteksi arti dan tafsirnya. Oke, next. Nah ini juga, kalau ini aplikasi, ya, aplikasi ayat-ayat sifat dalam terapi, ya. Yang pertama penyembuhan holistik, ya. Jadi ayat-ayat sifat dalam Al-Quran dapat diaplikasikan dalam berbagai terapi untuk menyembuhkan masalah fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Selanjutnya terapi bacaan. Membaca atau mendengarkan ayat-ayat sifat dengan penghayatan dapat memberikan ketenangan, menghilangkan kecemasan, dan memulihkan kondisi psikis seseorang. Dan yang terakhir, terapi doa. Jadi kita harus mengamalkan ayat-ayat sifat melalui doa dan zikir. Ini dapat juga meningkatkan aspek spiritual, memperkuat keyakinan, dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Oke, next. Ini sudah dijelaskan tadi, sudah saya jelaskan.
Saya kira cukup. Sesi selanjutnya yakni diskusi. Jika ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya. Ya. Jadi apakah ada ayat Al-Quran yang bisa meyakinkan saya bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi obat atau syifa dari berbagai penyakit seperti itu? Sekian, terima kasih. Coba semua yang ada di kelas ini, ada tak yang tahu ayat suci Al-Quran yang menjelaskan atau yang menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah adalah menyembuhkan segala penyakit. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang bisa menyembuhkan penyakit. Coba, ada nggak yang tahu? Saya kasih dulu. Wa idza maritu bahwa yashfi. Betul sekali. Wa idza maritu, jika aku sakit, bahwa yashfi, maka Allah yang menyembuhkan penyakit. Nah, ini bisa kita bahas lagi minggu selanjutnya. Nanti saya akan membagi tema-tema terkait mata kuliah metode terapi berani. Oke, dikat. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jika kita sudah mengenalkan ayat-ayat tentang sifat, tapi itu belum bisa menunjukkan kita itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan menarik. Ada nggak yang bisa jawab? Ada nggak? Oke, ini yang paling penting sebelum kita terhati orang, kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan segala. Contoh, ya, coba saya beri contoh kertas sama HP. Coba jawab dengan keras, lebih kuat HP atau kertas? HP. Secara domir lebih kuat HP. Umumnya orang mengatakan pasti kalau disuruh milih kuat mana antara kertas dan HP, pasti menjawabnya HP. Kertas lebih gampang lebih gampang dihancurkan. Itu menurut Anda. Kalau secara hakikat, mohon maaf, ini tergantung yang mengendalikan. Saat ini yang megang HP dan kertas ya saya bisa menyimpan kertas, saya simpan di saku, ya, saya simpan di saku. Terus HP saya hancurkan, saya injak-injak. Mana yang lebih kuat? Kertas, karena kertas disimpan, tergantung yang mengendalikan. Sama dengan Allah, sekuat apapun orang, kalau Allah sudah menghancurkan, pasti hancur. Orang yang lemah bisa jadi kuat karena diselamatkan oleh Allah. Jadi secara hakikat kita harus ini di dalam Al-Quran itu kan ada atau zikir keseharian
ada lafaz la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itulah adalah milik billah. Makanya kalau saya teliti lillahi ta'ala sama billah, Anda berbuat apapun karena Allah itu makomnya masih rendah. Tapi kalau sudah billah itu bersama Allah, kelawan Allah, dengan Allah, itu beda, makomnya lebih tinggi. Makanya kalau karena Allah itu masih level bawah. Lafaz yang makom tinggi adalah billah, karena kekuatan Allah. Semua yang ada di dunia adalah kekuatan Allah. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan untuk pertemuan mata kuliah metode terapi Al-Quran minggu depan berjalan dengan lancar. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teknik pengajaran pada mata kuliah metode terapi Qurani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.